Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami asisten praktikum geomorfologi akan menyampaikan materi dan tutorial acara 4, yaitu bentuk lahan asal proses struktural. Tujuan dari acara ini yaitu, yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan mengenai bentuk lahan asal proses struktural dan aspek geomorfologinya. Kemudian tujuan yang kedua, mahasiswa dapat mengidentifikasi bentuk lahan struktural berdasarkan data spasial. Bentuk lahan asal proses struktural adalah semua bentuk lahan yang disebabkan oleh adanya tenaga endogen, yaitu tenaga yang berasal dari dalam bumi, yang menyebabkan adanya tekanan pada lempeng atau kerak bumi. Terdapat dua tipe struktur, yaitu struktur primer dan struktur sekunder. Struktur primer terbentuk bersamaan dengan pembentukan batuan tersebut, yaitu pada waktu sedimentasi, pembukuan magma, atau lava. Sedangkan struktur sekunder terbentuk setelah batuan utama terbentuk, dan ini merupakan struktur geologi yang paling banyak berpengaruh terhadap pembentukan morfologi di muka bumi. Struktur geologi terbentuk karena adanya tenaga endogen yang bekerja dari dalam bumi. Dengan demikian, akibat adanya tekanan pada kerak bumi, baik dari samping atau horizontal, maupun dari bawah, tegak, ataupun vertikal, akan menimbulkan adanya lipatan atau patahan. Lipatan terjadi apabila tenaga endogen tersebut tidak melebihi daya elastisitas material terhadap tekanan. Sedangkan patahan terjadi apabila tenaga endogen tersebut melebihi besarnya daya elastisitas material yang ada di permukaan bumi. Dalam konsep dasar geomorfologi, pemetaan dimulai dari skala global hingga skala lokal. Hal tersebut kemudian diturunkan berdasarkan ordernya. Terdapat orde 1, orde 2, dan juga orde 3. Menurut Verstappen, bentuk lahan asal proses terjadi di peralihan antara orde 2 dan juga orde 3. Untuk saat ini, kita berada pada relief orde 3. Pada peta ini, ditunjukkan beberapa lokasi patahan dan lipatan terbesar yang ada di bumi, dan beberapa lokasi tersebut biasanya merupakan daerah pegunungan. Gaya yang terjadi di kulit bumi berasal dari pergelakan lempeng di kulit bumi. Kulit bumi tersusun atas lempeng-lempeng yang bergerak saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi tersebut dapat berupa tumbukan atau bergerak saling menjauh sebagai akibat dari arus konveksi dari astenosfer. Gaya yang terjadi di lempeng kulit bumi menyebabkan deformasi pada kulit bumi, membentuk lipatan, sesar, dan juga kekar. Untuk macam-macam gaya terdapat 3, yaitu gaya kompresi, gaya tarik, dan gaya koppel. Bentuk lahan asal proses struktural atau tektonik terjadi di orde 2. Secara garis besar, dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah lipatan, jika tersusun atas batuan lunak, dan yang kedua adalah sesar, jika tersusun atas batuan keras. Pembagian bentuk lahan struktural lipatan dibedakan lebih lanjut atas dasar bentuk-bentuk lipatan. Begitupun, bentuk lahan struktural sesar dibedakan lebih lanjut atas dasar bentuk-bentuk sesar. Klasifikasi bentuk lahan asal proses struktural yang terjadi pada tingkat orde 3, yaitu yang terjadi pada saat ini, biasanya berupa perbukitan atau pegunungan struktural telah berubah oleh proses-proses pengikisan. Contohnya lembah antiklinal, eskarpmen pegunungan sesar,
perbukitan lipatan tertoreh, pegunungan blok tertoreh, dan plateau tertoreh. Perbukitan atau pegunungan struktural yang telah berubah oleh proses-proses pengikisan hingga menghasilkan bentuk sisa erosi, contohnya mesa, butte, bukit sisa, bukit terisolasi, dan peneplain atau dataran nyaris. Sesar terbentuk saat gaya di kulit bumi terjadi di wilayah dengan material atau litologi yang masif atau keras. Jenis-jenis sesar dapat ditemukan berbeda-beda karena adanya perbedaan gaya yang mengenai lapisan litologi tersebut, sehingga terjadi bentuk-bentuk yang berbeda. Ada beberapa jenis sesar, yaitu sesar geser yang mempengaruhi yaitu gaya kopel, sesar turun atau naik yang mempengaruhi yaitu gaya kompresi, dan sesar normal yang mempengaruhi yaitu gaya tensi atau saling menjauh atau menarik. Contoh bentuk lahan yang dihasilkan oleh sesar mendatar yaitu transtension, yaitu daerah pada zona deformasi yang mengalami penarikan. Transpression, yaitu daerah pada zona deformasi yang mengalami tekanan, dan pull apart basin, yaitu dapat mengalami keduanya. Contohnya, pull apart basin cekungan struktural, di mana dua sesar overlap atau pergerakan sesar yang menciptakan daerah dari kerak yang mengalami ekstensi, terjadi ketegangan yang menyebabkan cekungan tenggelam ke bawah. Lalu, untuk pop-up structure adalah struktur yang dihasilkan akibat adanya zona konvergensi dari lempeng-lempeng yang berupa stress release dari pergerakan lempeng, sehingga bagian tersebut terangkat naik dan menjadi pop-up structure. Terdapat beberapa tipe sesar, yaitu reverse fault, normal fault, strike slip fault atau horizontal fault, dan reverse strike slip fault. Bagian-bagian sesar yaitu bagian A berupa hanging wall, bagian B berupa footwall, dan bagian C yang terbuka berupa bidang sesar. Ciri-ciri umum dari kenampakan morfologi bentang alam struktural patahan yaitu beda tinggi yang relatif mencolok pada daerah yang sempit, mempunyai resistensi terhadap erosi yang sangat berbeda pada elevasi yang hampir sama, adanya kenampakan depresi yang sempit memanjang, dijumpai sistem gawir yang lurus, adanya batas yang curam antara pegunungan dengan dataran yang rendah, adanya kelurusan sungai melalui zona patahan dan membelok tiba-tiba, serta menyimpang dari arah umum, sering dijumpai mata air pada bagian yang naik, dan pola penyaluran yang umum dijumpai berupa rectangular, trellis, dan contorted atau modifikasi dari ketiganya. Selanjutnya, bentang alam dengan struktur lipatan. Suatu lipatan terbentuk karena adanya lapisan kulit bumi yang mengalami gaya kompresi atau gaya tekan. Umumnya, terdapat dua bagian yang menyusun lipatan, yaitu bukit yang disebut antiklin dan lembah yang disebut syncline. Unsur-unsur lipatan sebagaimana diilustrasikan pada gambar meliputi sayap, sumbu, dan bidang sumbu lipatan atau axial plane, serta bagian pusat yang meliputi hinge line, crest, dan through. Proses yang bekerja pada suatu penampang tentu saja membentuk beraneka jenis lipatan, seperti lipatan tegak atau vertical fault yang memiliki bidang sumbu lipatan tegak lurus dan simetris terhadap bidang horizontal. Selanjutnya, lipatan miring atau tilt fault yang bidang sumbu lipatannya membentuk sudut lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat terhadap bidang horizontal. Yang ketiga adalah lipatan menggantung atau overturn fault, yaitu lipatan yang memiliki bidang sumbu membentuk sudut lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat terhadap bidang horizontal atau miring, serta salah satu sayap lipatannya berada di atas sayap yang lain, sehingga punggung lipatannya bersifat menggantung. Berikutnya, lipatan rebah yang memiliki bidang sumbu lipatan berhimpit dengan bidang horizontal, yang bentuk sudut 0 terhadap bidang tersebut, dan bidang sumbu lipatan pun sejajar dengan bidang horizontal tersebut. Selain itu, lipatan yang terbentuk oleh adanya lipatan rebah yang menjadi sesar sungkup.
Terakhir adalah lipatan diapiris yang terbentuk akibat desakan batuan yang lebih plastis seperti garam yang terjadi pada skala lokal dan regional. Struktur lipatan tersebut dapat mengalami perkembangan hingga menjadi lembah antiklinal, ataupun igir antiklinal yang terbentuk pada punggungan antiklinal akibat proses erosi. Adapun lembah dan igir sinklinal yang terbentuk akibat pengikisan yang sangat intens pada punggungan antiklinal di sekitarnya, sehingga menghasilkan suatu relief yang lebih rendah dari dasar sinklinal. Selanjutnya, terdapat igir homoklinal, yaitu igir yang terbentuk pada lapisan miring pada sayap antiklinal atau sinklinal dengan dip satu arah. Sebaliknya, suatu lembah homoklinal terbentuk pada batuan yang tidak resisten yang berada pada salah satu sayap antiklinal atau sinklinal dengan perlapisan batuan satu arah. Selain itu, terdapat pegunungan atau perbukitan monoklinal, yaitu pegunungan lipatan yang terbentuk karena adanya tekanan pada satu titik secara kontinu. Berbagai lipatan pun dapat terbentuk akibat gaya yang bekerja, di mana beberapa jenis diantaranya adalah open atau symmetrical, asymmetrical, overturned, recumbent, dan isoclinal. Lipatan yang dapat ditemukan di lapangan salah satunya ditunjukkan pada gambar ini. Gambar ini menunjukkan bahwa pada awal pembentukannya, batuan ini memiliki struktur pelapisan yang mendatar. Namun, sebelum tererosi, batuan tersebut mengalami tekanan sehingga perlapisan semakin meliuk-liuk. Proses ini umumnya terjadi pada tipe batuan yang elastisitasnya tinggi atau lentur, sehingga perlipatannya utuh. Gambar ini menunjukkan berbagai bentukan lahan struktural, yaitu mesa yang memiliki kemiringan kurang dari 5 derajat, cuesta yang memiliki kemiringan 5-15 derajat, homoclinal ridge yang memiliki kemiringan 15-45 derajat, dan hogback yang memiliki kemiringan lebih dari 45 derajat. Lebih jelasnya diilustrasikan pada gambar berikut. Berbagai bentuk lahan struktural, di antaranya mesa, cuesta butte, dan flatiron, yang merupakan residual landform. Hal ini disebabkan perlapisan batuan yang mengalami berbagai proses erosi maupun iklim pada dahulu kala, meninggalkan suatu bentukan yang masih bertahan hingga saat ini. Bentuk lahan yang terdapat di lapangan dapat kita amati pada beberapa slide berikut. Pada gambar ini ditunjukkan oleh citra Google suatu tebing memanjang dan curam yang terbentuk akibat sesar, yaitu escarpment. Bentukan ini umumnya terbentuk pada tepi plato, namun tidak sedikit juga ditemukan di permukaan lahan terpisah yang memiliki ketinggian berbeda-beda. Penampakan lainnya yang terbentuk oleh sesar adalah Wild Rose Graben di California Selatan, di mana patahan berasal dari dasar alur tebing yang memanjang ke arah barat dan juga timur, sehingga membentuk graben yang memanjang hingga 6 km. Berikutnya adalah lipatan yang dapat ditemukan di lapangan. Di antaranya, bentuk lahan antiklinal yang dapat ditemukan di Pegunungan Zagros terbentuk akibat pengaruh faktor-faktor antiklinal seperti litologi, struktur geometri lipatan, serta iklim. Bentuk lahan sinklinal di lapangan, salah satunya diamati pada Bukit Sutlej di Maryland Syncline, di mana lipatan pada salah satu sisinya menukik ke dalam menuju sumbu bidang karena intensnya gaya tekan di kerak bumi. Akibatnya, tumbukan benua Afrika dan Amerika Utara terjadi. Berikut ini merupakan contoh lipatan yang dapat diamati melalui peta maupun citra. Berikut ini merupakan salah satu penampakan peta topografi amfiteater yang terdapat di Karangsambung. Bentuk lahan struktural dibedakan menurut kontur. Misalnya, pada peta ini terdapat pola kontur berbentuk seperti sepatu atau shoe shape. Hal ini mengindikasikan struktur lipatan baik sinkline atau antikline yang menunjam ke bawah ataupun terbuka ke atas. Pola kontur pada peta topografi juga dapat diasosiasikan dengan pola aliran sungai Trellis yang mewakili daerah yang dikontrol oleh struktur perlipatan, sedangkan pola aliran paralel atau rektangular mewakili patahan. Penampakan lainnya yang dapat dilihat pada peta topografi adalah dome yang ditunjukkan oleh pola rapat dan melingkar. Selain berdasarkan pola kontur pada peta topografi, bentuk lahan struktural juga dapat dibedakan menurut rona warnanya apabila diamati melalui citra. Misalnya, pada suatu perbukitan lipatan, rona yang ditemukan cenderung semakin gelap dibandingkan penampakan lain di sekitarnya. Tekstur yang dapat diasosiasikan dengan litologi yang membentuk penampakan struktural, misalnya tekstur yang sedang sampai agak kasar dengan pola tidak teratur dan rona warna coklat mengindikasikan adanya batuan breksi.
Pengamatan citra satelit terhadap bentuk lahan struktural yang diindikasikan baik melalui rona warna, tekstur, dan adanya pola kelurusan pada gambar berikut menunjukkan adanya escarpment. Pengamatan citra penginderaan jauh juga diaplikasikan pada gambar berikut, yaitu terdapat bentuk lahan Orde 2, perbukitan blok berbatuan gampingan, dan Orde 3, perbukitan blok bebatuan gampingan tertoreh, yang dapat Gambar ini menunjukkan perlipatan sutai uul yang terdapat di Altai Selatan apabila dilihat dari citra. Kita masuk ke bagian hasil praktikum. Hasil praktikum pada acara ini meliputi 2 tabel. Yang pertama yaitu tabel hasil interpretasi peta dan citra. Tabel ini memuat minimal 3 contoh kenampakan pada peta maupun citra. Misalnya pada peta terdapat kontur yang rapat, simbol peta geologi, atau kenampakan kelurusan. Hasil delineasi juga dilampirkan pada kolom ini. Selanjutnya tabel dilengkapi dengan gambar, yaitu sketsa manual atau rekonstruksi kenampakan yang ada pada peta maupun citra. Terakhir, pada kolom keterangan diisi dengan informasi terkait kenampakan yang dipilih, misalnya sesar normal, sesar naik, kemiringan lipatan, antiklinal, sinklinal, dan sebagainya. Lalu hasil praktikum yang kedua adalah tabel karakteristik bentuk lahan struktural. Tabel ini memuat minimal 5 contoh yang diisi pada kolom nama bentuk lahan, relief, asal proses struktural, batuan struktur, proses, dan ciri-ciri. Misalnya bentuk lahan Mesa, diisi pada kolom nama bentuk lahan, memiliki relief datar di permukaan, yang diisi sesuai kolomnya. Kemudian pada asal proses misalnya, perkembangan lanjutan dari perlapisan struktur horizontal, dan seterusnya hingga ciri-cirinya diisikan menurut kolom pada tabel. Apabila bingung dengan identifikasi bentuk lahan struktural, sangat dipersilakan untuk googling jurnal maupun publikasi lainnya yang relevan ya. Diskusi via WhatsApp dengan asisten dan teman-teman lainnya juga sangat dipersilakan. Sekian pemaparan materi praktikum biomorfologi acara 4 dengan judul bentuk lahan asal proses struktural pada hari ini. Apabila ada yang ingin didiskusikan terkait acara ini, dipersilakan melalui media-media komunikasi yang tersedia. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.